Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Sabtu 31 Juli 2021, hari biasa, pekan biasa yang ke-17. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Diambil dari buku Ziarah Batin. Yohanes Pembaptis, ia salah satu sosok penting dalam seluruh karya agung Allah dalam diri Yesus. Hidupnya suci dan tanpa tedeng aling-aling mengkritik ketidakbecusan dalam hidup bermasyarakat pada zamannya. Ia berani mengkritik Herodes, raja wilayah Yudea. Kritikannya itu berujung pada kematian. Ia mati demi sebuah kebenaran. Nyawanya menjadi tumbal nafsu buta dan gengsi kekuasaan sang raja.
kita bisa belajar dari sosok Yohanes Pembaptis, putra Elisabet dan Zakaria itu. Kita belajar tentang keberanian menyuarakan kebenaran pun pula kalau apa yang disuarakan itu ditujukan pada penguasa yang lalim, serakah, dan bertangan besi. Di zaman ini, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, terutama ketika hoaks mewabah di seluruh lapisan kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadi lilin yang menerangi dunia yang gelap. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran yang terlindas di bawah ketiak-ketiak penguasa. Kita dipanggil untuk menegakkan kebenaran yang ringkih di bawah nafsu-nafsu durjana manusia. Yesus memberi jalan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah kami saksi kebenaran di tengah dunia yang dilumuri hoaks. Semoga kami tetap teguh dalam iman, harapan, dan kasih. Amin.